Oke semuanya, bertemu lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas remote access. Sini kita akan membahas beberapa materi, ya. Dia ada pengenalan telnet dan SSH, lalu ada konfigurasi telnet dan username, lalu ada konfigurasi SSH pada router, lalu konfigurasi IP pada switch, dan konfigurasi SSH pada switch. Oke, kita mungkin bisa buka paket tracer kita terlebih dahulu. Sini saya sudah siapkan topologinya masih sama seperti kemarin. Kalau teman-teman ingat, telnet dan SSH itu pernah kita bahas ya sebelumnya, dimana telnet dan SSH ini kita gunakan untuk meremote suatu device atau perangkat kita dari jarak jauh, yang biasanya itu menggunakan telnet atau SSH, dimana pada real life atau penerapan di kehidupan nyata, router dan switch itu tidak bisa dikonfigurasi melalui switch itu sendiri dan router itu sendiri. Maka kita memerlukan PC atau laptop lebih seperti itu, dan kita akan menggunakan kabel konsol. Soal sini bisa kita sambungkan, kita sambungkan konsol, dan di sini kita sambungkan ke RS. Namun kabel konsol sendiri itu kurang panjang ya teman-teman, makanya kita memerlukan telnet dan SSH, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa buka terlebih dahulu di PC kita. Jika menggunakan kabel konsol, kita bisa ke desktop, lalu kita ke terminal, kita oke saja. Sini kita bisa melakukan konfigurasi ya. Sini enable config. Oke, kita akan melakukan pengkonfigurasian telnet kita pada router. Kita bisa buka dulu router kita ke CLI ya. Sini sudah masuk ke global configuration karena masih saya buka tadi. Sini kita bisa perintah line VTY 0. Sebentar. Kita bisa pakai perintah line VTY 0/2, dimana line VTY ini kita gunakan untuk konfigurasi beberapa orang yang bisa login dalam waktu bersamaan, itu 0 sampai 2, yaitu 3 orang. Sini misal kita tambahkan password, misal di sini saya pakai 123, kita bisa enter, lalu login. Kita login, kemudian kita bisa masukkan perintah transport input telnet. Sini sebenarnya untuk inputnya sendiri bisa kita ganti menggunakan SSH atau all, yang dimana by default dari router sendiri itu memakai input all, yang dimana kita sebenarnya tidak perlu memasukkan perintah transport input telnet, tapi kita akan gunakan saja. Kita pakai telnet di sini, kita bisa enter. Nah, sini kita coba keluar terlebih dahulu, lalu kita akan buka PC kita. Sini contohnya saya akan pakai PC 6 ya, di VLAN 40. Kita bisa ke desktop, lalu kita pergi ke telnet atau SSH client. Sini kita pakai yang telnet. Untuk hostname atau IP address kita bisa gunakan dari VLAN ini. Sini saya akan pakai VLAN 10. Yang perlu teman-teman ingat, IP yang kita gunakan di sini IP gateway ya, yaitu 10.10.10.1. Kita bisa connect. Nah, di sini kita bisa memasukkan password. Sini 123. Oke, ini tidak muncul karena memang defaultnya seperti itu, kita bisa enter. Nah, ini sudah bisa. Tapi jika kita ingin masuk ke mode privilege itu belum bisa, karena kita belum men-setting enable secretnya. Oke, bisa kita close dulu. Lalu kita akan tambahkan di sini enable secret. Misal di sini saya akan menggunakan Valen atau masuk sendiri. Oke, kita bisa
minimize saja, tidak perlu kita close. Kita buka lagi PC-nya. Oke. Nah, kita akan telnet atau SSH klien, kita pakai yang telnet. Muslimnya atau IP-nya kita pakai yang sama saja, 21. Kita bisa connect. Sini passwordnya 123. Nah, sini kita coba masuk ke menu privilege. Sini akan masukkan password. Kita akan masukkan password Valen, VALEN. Oke, sudah bisa. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi. Dan jika dirasa teman-teman itu belum kurang aman, kita bisa lakukan konfigurasi menggunakan username. Mungkin kita bisa close saja, lalu kita buka router kita kembali. Sini kita akan masuk ke line PTY 0 spasi 2. Kita bisa enter. Oh, salah. Kita seharusnya masukkan ini username. Misal di sini saya akan menggunakan admin. Lalu kita setting passwordnya di sini 123 saja biar mudah. Kita bisa enter, lalu line VTY 0 spasi 2. Sini kita bisa berikan login lokal. Nah, bedanya login biasa dan login lokal itu apa sih? Kalau login biasa itu tidak menggunakan username, sedangkan jika kita menekan login lokal itu menggunakan username. Oke, mungkin kita bisa masukkan lagi perintah transport inputnya, transport input telnet. Enter, lalu kita bisa exit. Oke, kita akan coba pada PC kita lagi. Sini kita akan pakai IP yang 20.20.21. Coba connect. Nah, sini sudah menggunakan username. Kita akan masukkan passwordnya admin seperti tadi, lalu passwordnya 123. Oke, sudah berhasil. Kita coba masuk ke menu privilege. Oke, sudah berhasil. Oke, mungkin untuk konfigurasi telnet itu saja. Kita bisa lanjut ke sesi konfigurasi switch pada router dan switch kita. Oke, semuanya kita akan melakukan konfigurasi SSH pada router kita. Oke, kita buka router kita terlebih dahulu. Sini sebelumnya kita harus mengganti sname kita terlebih dahulu. Sname sini kita akan menggunakan ini RTR1 misal kayak gini. Nah, kenapa harus diganti? Kalau tidak diganti itu bisa bertabrakan dengan yang lain. Karena jika kita menggunakan nama router atau sname router itu sangat banyak, karena by defaultnya itu sudah router. Oke. Lalu kita juga buat domainnya di domain dan sini kita coba rtr1.com. Oke, setelah itu kita bisa melakukan misalkan perintah crypto key generate rs. Ini kita bisa close dulu. Oke, generate rsr. Di sini kita bisa masukkan bit yang kita akan masukkan ke modul. Di sini kita akan menggunakan 1024. Kenapa 1024? Karena rekomendasinya itu segini. Kita bisa enter. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita bisa masuk ke line PTY 0/2. Sini kita bisa masukkan transport input. Kita pakai yang SSH. Oke, ini kita bisa coba di PC kita. Yes. Sini kita
kita pakai SSH, lalu kita pakai yang misal di sini kita pakai yang 20.1, lalu username-nya seperti tadi admin. Kita bisa connect. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan masukkan passwordnya 123. Nah, ini sudah berhasil router 1. Kita coba masuk ke global privilege mode. Oke, sudah berhasil. Sini kita akan melakukan penambahan IP pada switch kita. Kita akan menggunakan di switch yang tengah-tengah sini. Kita bisa masuk ke CLI terlebih dahulu. Kita bisa enable lalu config. Sini kita bisa masuk ke interface. Kita pakai yang VLAN 10 saja. Lalu kita masukkan IP addressnya. IP address sini kita pakai 10.10.10.99. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Sebentar, lalu kita masukkan gateway-nya, yaitu IP default gateway, default in gateway. Kita bisa masukkan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Bisa enter, lalu kita exit. Kita coba lakukan hal yang sama pada VLAN 20. Kita masuk ke kita masuk ke VLAN 20, interface VLAN 20. Lalu kita masukkan IP address. Enter. Kita enter, lalu mungkin kita bisa exit. Kita masuk ke di sini kita bisa to show IP interface brief. Enter. Ini kita bisa spasi. Sini sudah ada IP-nya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut lakukan konfigurasi SSH pada switch kita. Oke, kita akan melakukan konfigurasi SSH pada switch kita. Kita bisa buka switch kita terlebih dahulu. Oke, ini kita bisa melakukan hal yang sama pada router kita karena konfigurasinya itu sama saja ya. Sini kita akan merubah username kita terlebih dahulu. Sini kita pakai SW, karena ini yang tengah-tengah kita pakai SW2 saja. Lalu masukkan IP domain name SW2 juga, kita nggak usah SW2.com. Lalu kita bisa melakukan perintah crypto key generate RSA. Dan kita pakai 1024. Oke, jika sudah, kita bisa konfigurasi username dan passwordnya. Sini kita pakai username, misal kita pakai admin 2. Lalu passwordnya password 123 saja biar gampang. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke line VTY 0/2. Lalu di sini kita masukkan transport input SSH. Lalu kita masukkan login lokal. Kita bisa exit dulu. Lalu kita tambah enable secret. Kita pakai valen saja. Mungkin kita bisa coba pada PC 6 kita. Salah ya. Internet kita pakai IP yang tadi kita konfigurasi, yaitu 10.10.10.99.
@min_2. Untuk username-nya kita pakai @min2. Kita coba connect. Oke, berhasil. Lalu untuk passwordnya kita masukkan 123. Lalu kita masuk ke mode privilege. Masukkan passwordnya lagi. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja video kali ini. Singkat saja, tidak usah panjang lebar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.